wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Kebudayaan Islam akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah II di Andalusia. Ini pertama-tama diawali karena datangnya Abdurrahman ibnu Marwan di Andalusia pada tahun 750 Masehi. Lalu ia dijuluki sebagai Adakil karena ia merupakan pangeran pertama Bani Umayyah yang menginjakkan kakinya pada wilayah tersebut. Setelah itu, ia mampu mengalahkan gubernur Andalusia yang tunduk di bawah kekuasaan Abbasiyah pada tahun 756. Setelah itu, Abdurrahman ibnu Marwan menguasai Spanyol atau Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Namun sebenarnya di Andalusia tersebut sudah pernah ditaklukkan oleh 3 pahlawan Islam, yaitu Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Seperti itu, sehingga Spanyol dan kota-kota penting lainnya jatuh ke tangan umat Islam. Sejak saat itu, secara politik, Spanyol berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Seperti itu sejarah awal berdirinya dari Bani Umayyah II di Andalusia. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan dinasti Umayyah di Andalusia. Berikut ini merupakan masa kepemimpinan dinasti Umayyah II ketika di Andalusia. Yang pertama, Abdurrahman III. Tahun 300 sampai 350 Hijriah atau 912 sampai 961 Masehi, Abdurrahman menggantikan kedudukan ayahnya pada usia 21 tahun. Penobatannya disambut dan diterima segenap kalangan. Abdurrahman mengumpulkan pasukan militer sangat besar. Pihak perusuh dan pihak musuh gentar dengan kekuatan militer Abdurrahman III. Dengan demikian, tanpa perlawanan, ia menaklukkan kota-kota besar di sebelah utara seperti Spanyol, kemudian Savile, suku Berber, dan umat Kristen Spanyol yang selama menjadi perintang tunduk kepada Abdurrahman III. Hanya masyarakat Toledo yang berusaha melawan sang sultan, namun segera dapat ditundukkan. Yang kedua, Hakam II. Tahun 350 sampai 366 Hijriah atau 961 sampai 976 Masehi. Hakam II menggantikan ayahnya Abdurrahman. Pada masa ini, pimpinan suku Navarre yang semula telah mengakui otoritas pemerintahan Islam selama Abdurrahman III berusaha melepaskan diri dengan anggapan bahwa Hakam yang terkenal suka perdamaian dan terpelajar tersebut tidak akan menuntut ketentuan dalam perjanjian sebelumnya, yang seandainya dia memilih jalan perang, niscaya kekuatan Hakam tidak sekuat kecakapan militer ayahnya. Tapi ternyata bahwa Hakam membuktikan dirinya tidak hanya sebagai orang terpelajar, melainkan juga pemimpin militer yang cakap. Sancho, pimpinan Kristen suku Leo, dan pimpinan Kristen lainnya ditundukkan ketika melancarkan pemberontakan. Yang ketiga, Hisham II. Hakam mewariskan kedudukannya kepada Hisham II, anak yang baru berusia 11 tahun. Karena usianya yang terlalu belia, ibunya yang bernama Sultana Suk dan seorang yang bernama Muhammad bin Abi Amir mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Muhammad bin Abi Amir, seorang yang sangat ambisius. Setelah berhasil merebut jabatan Perdana Menteri, ia menggelari namanya sebagai Hajib al-Masyur. Ia merekrut militer dari kalangan suku Berber menggantikan militer Arab.
Dengan kekuatan militer Berber inilah berhasil menundukkan kekuatan Kristen di wilayah utara Spanyol dan berhasil memperluas pengaruh Bani Umayyah di barat Laut Afrika. Yang keempat atau yang terakhir, Sulaiman Muhammad Al-Mahdi digantikan tokoh Umayyah lainnya yang bernama Sulaiman. Semenjak masa ini, proses kemunduran dan kejauhan kekhalifahan Spanyol berlangsung secara tepat. Tidak beberapa lama Hisam II merebut jabatan khalifah untuk kedua kalinya. Bersamaan dengan ini, Cordoba, pusat kekhalifahan di Spanyol, dilanda kekacauan politik. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba menghapus jabatan khalifah. Pada saat ini, kekuatan Muslim di Spanyol terpecah dalam banyak negara kecil di bawah pimpinan raja-raja atau muluk al-Tawaif. Tercatat lebih 30 negara kecil yang berpusat di Seville, Cordoba, Toledo, dan lain-lain. Selanjutnya, saya Nurul Imadinana akan menjelaskan tentang kemajuan kebudayaan dan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah ini sangatlah besar. Di antaranya yakni pertama, bidang fikih. Dalam bidang fikih sendiri, karena Spanyol Islam itu menganut madzhab Maliki, maka para ulama itu memperkenalkan materi-materi fikih dari madzhab Imam Maliki juga. Para ulama yang memperkenalkan mazhab ini antara lain yakni Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman. Yang selanjutnya, perkembangan selanjutnya itu ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadi pada masa Hisham ibnu Al-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya yakni Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Hazm. Selanjutnya itu perkembangan dalam bidang bahasa dan sastra. Ilmu pengetahuan berkembang dengan perantara bahasa Arab. Orang-orang Andalusia, baik muslim maupun non-muslim, menerima dan mempelajari bahasa Arab. Akibatnya, lahirlah beberapa ahli bahasa Arab, di antaranya yakni Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Hasan Ibnu Asfar, Abu Hayyan Al-Ghurnati, dan Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah, yakni buku tata bahasa Arab yang disusun dalam bentuk syair, yang hingga sekarang itu kitabnya masih dipelajari. Selanjutnya yakni perkembangan di bidang filsafat. Di Andalusia, filsafat Islam mencapai puncaknya, dan filosof-filosof ini antara lain Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Rushdi. Yang pertama yakni Ibnu Tufail yang menulis buku Hafi Ibnu Qoyan, yakni buku filsafat yang berisikan cerita seorang anak yang dipelihara oleh rusa, serta filsafat akal dan wahyu. Yang kedua yakni Ibnu Bajjah yang dalam literatur Arab dikenal dengan Al-Finqih dan merupakan komentator karya-karya Aristoteles. Beliau juga ahli fisika dan ahli musik. Karya utama beliau adalah Tadbir Al-Mutawahhid, yakni susunan yang menyatu. Selanjutnya Ibnu Rushdi yang memberikan jawaban atas serangan Al-Ghazali dalam ukuran tahawuf, yakni dari kerancauan, dan komentator terhadap Aristoteles, Jami' Ta'alis, rangkuman yang lengkap. Karena pengaruhnya yang besar di Eropa, muncul suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama Averroisme. Dia juga ahli fikih dengan karyanya yakni Bidayah Al-Hidayah, Bidayah Al-Mujtahid. Di samping dikenal sebagai seorang filsafat fikih, juga ia dikenal sebagai seorang astronomi dan kedokteran. Sumbangan Ibnu Rushdi yang terbesar di bidang kedokteran adalah karangannya yang berupa ensiklopedia. Dalam bukunya itu mengatakan bahwa tidak ada manusia yang mendapatkan penyakit cacar 2 kali. Selanjutnya yakni kemajuan di bidang sains. Di Andalusia, lahirlah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain, seperti Abbas ibnu Farnas, Ibrahim ibnu Yahya, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Wafiqi, dan Ibnu al-Hatib. Yang pertama yakni Abbas ibnu Farnas, seorang
seorang yang termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Yang kedua yakni Ibrahim ibnu Yahya an-Naqas, terkenal dalam ilmu astronomi dan ia dapat menentukan terjadinya gerhana matahari. Yang ketiga yakni Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ghafiqi, yang terkenal dalam bidang obat-obatan dengan karyanya Al-Adawiyah Al-Mufradah, yakni uraian tentang berbagai macam obat. Yang terakhir yakni Ibnu Al-Khatib yang menyusun riwayat tentang Garda, Di bidang tasawuf, Andalusia memiliki nama-nama dalam bidang tasawuf seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, yakni sufi ternama yang menghasilkan banyak karya tulis antara lain Al-Futuhat Al-Makkiyah, yakni penaklukan Mekah, dan terkenal dengan paham Wahdatul Wujud, yakni kesatuan wujud. Selanjutnya itu perkembangan dalam bidang musik dan kesenian. Syair merupakan ekspresi utama dari peradaban Spanyol. Pada dasarnya, syair Spanyol itu didasarkan pada model-model syair Arab yang membangkitkan sentimen prajurit dan introspeksional para penghayat Arab. Dalam bidang musik dan seni ini sendiri, Spanyol Islam itu memiliki tokoh seniman yang sangat terkenal, yakni Al-Hasan Ibnu Nafi, yang dikenal dengan julukan Ziryab. Setiap kali ada pertemuan dan perjamuan di Cordova, Ziryab selalu menunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diajarkan kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhuran tersebut itu menyebar luas. Yang terakhir yakni di bidang kesejarahan. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal seperti Ibnu Zubair. Beliau menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan di Sicilia. Selanjutnya ada Ibnu Battuta yang mencapai Samudra Pasai dan Cina. Selanjutnya ada Ibnu Al-Khatib yang menyusun riwayat Granada, dan Ibnu Khaldun dari Tunis. Beliau itu perumus filsafat sejarah. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir yang berjudul kemunduran dinasti Bani Umayyah. Di antara sebab-sebab yang mengakibatkan dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran dan membawa kepada kehancuran, yaitu yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, kelompok Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab yang bisa disebut Mawali. Yang kedua, tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis atau suku Arabia Utara yang bisa disebut Bani Qais dengan suku Arabia Selatan yang bisa disebut Bani Kalb, yaitu sudah ada sejak sebelum Islam. Yang keempat, sangat kurangnya perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap perkembangan agama sehingga pemuka agama banyak yang kecewa. Kelima, sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah sehingga mereka yang memegang khalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Yang terakhir, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Busir dari Bani Suwaib. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.